مما أظهر الله من العبر في بعض قرى اليمن. Dan di antara hal-hal yang Allah Ta'ala tunjukkan sebagai pelajaran, terjadi suatu kejadian di beberapa desa di Yaman. كان رجل يرى أنه من أهل الخير مات فكان يسمع الأنين في الليل أنينه من القبر. Ada seseorang yang dikenal di masyarakat bahwasanya dia orang baik, tapi setelah meninggal dunia itu mulai dia sejak meninggal terdengar rintihan dari dalam kubur setiap malam. وعذاب القبر ونعيمه غيب جاءنا به القرآن والسنة. Dan siksa kubur dan azab yang ada di dalamnya itu adalah hal yang gaib yang disampaikan di dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad akan keimanannya. وما يظهر منه إلا ما خلاف العادة يسير من ذلك. Dan apa yang nampak dan muncul dari azab kubur tersebut itu hanya sesuatu yang sedikit dan kecil sekali. حتى قال نبينا لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبور ولكن لو سمعتم ذلك ما يدفن بعضكم بعض. Seandainya bukan karena aku khawatir kalian tidak akan saling menguburkan satu sama lain, niscaya aku akan meminta kepada Allah memperdengarkan kalian kejadian yang ada di dalam lubang kubur. Tetapi aku khawatir kalau kalian dengar, kalian tidak akan mau saling mengubur satu sama lain. فكان أهل القرية يتعجبون من أنين هذا الإنسان يسمعونه يعرفون صوته في حياته ويسمعون الأنين كل ليلة. Bahwa penduduk desa tersebut mereka takjub, mereka heran dan terkejut dengan rintihan orang yang dianggap soleh ini setiap malam di dalam kuburannya. Mereka kenali ini betul suaranya fulan yang kita kenal hidup di tengah-tengah kita. Kenapa merintih setiap malam? حتى مرت سنة فلم يسمعوا شيء. Sampai berlalu 1 tahun dan tidak terdengar lagi cerita tersebut. ورآه بعض صلحاء القرية وقالوا نراك من الأخيار ونسمع منك أنين في القبر ما العذاب الذي حصلت. Beberapa orang soleh yang ada di kampung tersebut memimpikan orang yang telah wafat ini setahun kemudian. Dan dia bertanya, kami menganggap engkau sebagai orang solihin, orang baik, tapi kenapa kami mendengar rintihanmu setiap malam selama 1 tahun? قال ذاك الأنين الذي أسمعكم الله مني ليس على عذاب ولكن على عتاب أنا أعاتب منذ سنة في القبر. Rintihan yang kalian dengar dari saya, dari kuburan saya, itu bukan karena azab dan siksa Allah Ta'ala, tetapi karena teguran dari Allah Ta'ala. Saya merintih, merasa pedih selama 1 tahun. فهذا ألم العتاب أما ألم العذاب فلا يطاق. Itu pedihnya teguran, adapun pedihnya azab nggak bakalan ada satupun yang mampu. قال وعلى ماذا تعاتب. Nah, kenapa engkau ditegur oleh Allah Ta'ala? قال كلمة صدرت مني. Satu kalimat yang muncul dari lidah saya. ما هي الكلمة. Apa kalimat itu? قال مررت على قوم يقرؤون المولد قلت ايش فائدة من الموالد. Saya melewati sekelompok kaum lagi mengadakan maulid Nabi, terus saya mengucap satu kata, apa sih gunanya maulid? فحبست روحي أعاتب سنة على هذه الكلمة. Maka ruh saya dikurung dan ditegur gara-gara satu kata ini selama 1 tahun. يقال لي مولد نبينا وتستهزئ به. Dikatakan kepadaku, ini maulid Nabi utusan kami dan kamu mengolok-ngoloknya. تقرأ فيه آيات الله وتقول أي فائدة. Dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, terus kamu masih bertanya, apa gunanya? يذكر فيه إلهك وتقول أي فائدة. Di dalamnya disebut nama Allah, terus kamu masih nanya, nggak ada gunanya. يصلى فيه على نبيك وتقول أي فائدة. Disalawatkan kepada nabimu, terus kamu nanya, apa gunanya? فما زلت في العتاب سنة كاملة وروحي تئن من ألم العتاب. Saya ditegur selama 1 tahun penuh dan ruh saya menjerit dari dahsyatnya teguran itu. فلا تحسب أنك تتكلم وليس وراء الكلام حساب. Jangan kamu menyangka kamu bebas bicara, setelah pembicaraanmu nggak ada perhitungan dari Allah. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ketika juru tulis mencatat, menerima daripada ucapan seseorang di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. tidak ada diucapkan satu kata pun melainkan tercatat oleh Raqib dan Atid.